Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Andri. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas simulasi industri 01, yang beranggotakan Anastasia, Anika, Banatia, Dewi Ferozi, Muhammad Irsyad, dan juga Nuriza Zarifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final assignment kami yang berjudul Strategic Financial Growth Analysis for the Promising Future of Dollarama Inc. Next. Selanjutnya pada final assignment ini kami telah mencoba untuk menganalisis kondisi dari salah satu perusahaan retail asal Kanada yang memiliki goals untuk membuka cabang baru setiap tahunnya sebanyak 30 hingga 40 toko dengan beberapa resiko. Antara lain biaya pekerja meningkat, terdapat hutang, dan biaya merchandise serta source yang meningkat. Kami telah memproyeksikan 3 buah skenario yang diselesaikan dengan 3 buah strategi, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat satu strategi terbaik untuk diimplementasikan oleh Dollarama, yaitu kombinasi strategi 1, 2, dan 3, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada presentasi ini. Next. Outline dari presentasi ini terdiri dari 6, yaitu Introduction, Variable Identification, Scenario Development, Business Strategy, Financial Modeling, dan yang terakhir Conclusion. Next. Oke, baik. Pertama, mari kita lihat perusahaan Dollarama lebih dalam. Jadi, Dollarama merupakan sebuah toko retail asal Kanada yang menjual produk kebutuhan sehari-hari, produk konsumtif, dan produk musiman. Dollarama sendiri memiliki tujuan untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang konsisten dengan nilai yang menarik untuk para pelanggannya. Contoh produk dari Dollarama seperti produk rumah tangga, produk pembersih, produk kesehatan, kecantikan, mainan, makanan, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya kami mengidentifikasikan kasus yang dialami oleh Dollarama di mana mayoritas biaya produksi produk meningkat karena harga komoditas yang mengakibatkan perubahan price point Dollarama menjadi 1,25 dolar, 1,5 dolar, hingga 2 dolar. Alhasil, Dollarama menetapkan performance goal jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dari perusahaan, yaitu dengan membuka 30 hingga 40 toko baru tiap tahunnya dalam catatan masih dalam keadaan profit. Next. Setelah mengidentifikasi kasus, kami juga memetakan situasi dan kondisi permasalahan yang dialami Dollarama pada tahun 2010, di mana yang pertama, harga komoditas sangat mempengaruhi biaya produksi dan juga menyebabkan penurunan margin penjualan. Yang kedua, Dollarama harus membuat strategi baru untuk melihat barang substitusi yang sebanding namun lebih ekonomis. Dan yang ketiga adalah implementasi strategi baru di mana saat ini Dollarama telah memiliki beberapa variasi harga jual mulai dari 1 hingga 2 dolar. Dan permasalahan ini membuat Dollarama ingin mengetahui efek finansial secara jangka panjang dari strategi baru ini. Namun, di sisi lain, Dollarama juga memiliki permasalahan di mana harga jual Dollarama sangat mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dan keadaan negara pemasok. Kompensasi tenaga kerja berada pada batas minimum, serta hutang yang dimiliki oleh Dollarama ini masih cukup banyak. Dengan melihat semua permasalahan ini, kami bermuara pada sebuah pertanyaan, bagaimana Dollarama bisa membuka 30-40 toko per tahunnya, namun masih berada di lingkup yang profitable dalam kurun waktu 16 tahun. By next. Selanjutnya kami memetakan beberapa variabel output di mana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu financial dan non-financial. Untuk financial terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada EBITDA growth untuk mengukur performa operasional perusahaan. Yang kedua adalah leverage ratio untuk melihat berapa banyak modal yang ada di perusahaan dalam bentuk hutang. Yang ketiga ada ROA untuk mengindikasikan profitabilitas perusahaan, dan operating margin untuk melihat persentase profit yang dihasilkan perusahaan dari operasionalnya. Dan dari sisi non-financial yaitu banyaknya revenue yang didapatkan dari setiap tokonya. By the next. Setelah model output, kami juga mengidentifikasi beberapa variabel input di mana terbagi menjadi 6 bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, hingga lingkungan yang sekiranya dapat mempengaruhi jalannya operasional perusahaan, dan didapatkan 22 variabel input.
Dari 22 variabel input tadi, kami memetakan variabel input ini pada uncertainty matrix untuk mereduksi variabel mana yang memiliki ketidakpastian paling tinggi dan efek paling signifikan terhadap bisnis. Dan akhirnya kami mendapatkan 5 variabel, yaitu global pandemic, international conflict and trade war, inflation and interest rate, purchasing power, serta customer reviews and satisfactions. Oke, selanjutnya dari 5 input variabel yang telah kami pilih, yaitu global pandemic, international conflict and trade war, inflation and interest rate, purchasing power, dan customer reviews and satisfaction, kita buat 3 path untuk kita buat 3 buah skenario yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Next. Pada skenario 1 terjadinya pandemi virus corona yang telah mengakibatkan krisis tragis bagi bisnis dan ekonomi dunia. Saat itu dolar lama mengalami penurunan penjualan hingga 3-5% dibandingkan sebelumnya. Pada masa pandemi global itu, inflasi dan interest rate juga turun sebesar 8%, sehingga pemerintah menaikkan interest rate sebanyak 3%. Selain itu, perusahaan juga telah mem-PHK karyawannya sehingga adanya pengurangan biaya tenaga kerja di dolar lama. Di skenario ini juga muncul sebuah video tentang seorang karyawan di Dollarama yang ketahuan membuat pernyataan rasis yang telah menjadi viral, membuat komunitas online menjadi heboh. Sehingga pada skenario ini terjadi penurunan pada sales dan sempat ada kenaikan di interest expense dan ada penurunan di general administrative dan store operating expense. Oke, pada skenario ini terjadinya international trade war yang telah mengakibatkan bertambahnya cost of sales hingga 3%. Setelah adanya trade war, muncullah pandemi. Setelah pandemi selesai, di 2023 pemerintah sudah merenggangkan kebijakannya. Sehingga dolar lama mengalami kenaikan sales dari 3% hingga 6%. Selain itu berkurang juga operating cost sebanyak 4%, sehingga purchasing power customer juga beralih ke barang-barang yang murah. Selain itu, good reviews dari customer bertambah sehingga sales dolar lama bertambah dan cost of sales dan general administrative store operating expense-nya sempat mengalami penurunan. Next, pada skenario ini adanya konflik antara US dan China hingga barang import menjadi lebih mahal. Selain itu, interest rate bertambah hingga 5%. Pada skenario ini juga unemployment rate berkurang hingga 2%, sehingga keterangan dolar lama menjadi pertanyaan. Selain itu, dolar lama mendapatkan review yang buruk di Yelp, sehingga salesnya mengalami penurunan, sedangkan cost untuk dolar lama itu sendiri bertambah. Oke, sebelum kita mengimplementasikan 3 skenario yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menganalisis kondisi bisnis as usual dari Dollarama Inc. yang menjadi base model pada kasus kali ini. Nah, selanjutnya mari kita telah terlebih dahulu dari financial output variabelnya, di mana untuk EBITDA growth meskipun sempat mengalami fluktuasi di periode awal, namun di periode selanjutnya terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, hal ini menandakan bahwa Dollarama mengalami penurunan profit di masa yang akan datang. Sedangkan untuk leverage ratio, terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Namun hal ini justru merupakan keadaan yang bagus untuk Dollarama, karena semakin rendah nilai leverage rasionya, maka semakin rendah pula resiko Dollarama dalam gagal membayar pinjaman ke kreditur. Kan boleh di next. Selanjutnya untuk ROA terjadi peningkatan yang selanjutnya diiringi penurunan. Hal ini menandakan bahwa financial management dari Dollarama itu terbilang kurang baik karena Dollarama dinilai kurang mampu menggunakan asetnya untuk menghasilkan profit yang optimal. Sedangkan untuk operating margin terjadi penurunan dari tahun ke tahun, di mana hal ini menandakan bahwa Dollarama juga mengalami penurunan profit di masa yang akan datang. Oke, boleh di next. Selanjutnya, untuk non-financial output variable, pada total number of store, kami tidak melakukan forecast dari historical data, karena pada case telah disebutkan bahwa Dollarama akan membuka 30-40 toko setiap tahunnya, sehingga kami menggunakan fungsi randomize untuk penambahan toko di tahun 2011 hingga 2027. Meskipun demikian, terdapat penambahan toko di setiap tahunnya, namun terjadi peningkatan dan penurunan yang beragam pada total revenue per store. Next.
Nah, setelah menganalisis, selanjutnya kami memvisualisasikan grafik financial model dari BAU dan semua skenario. Pada 3 grafik yang tertera pada layar, kita bisa melihat bahwa terdapat gap antara skenario dengan BAU dan juga terdapat fluktuasi yang cukup masif pada setiap skenarionya. Untuk total revenue per store, hal ini berarti bahwa penambahan toko baru setiap tahunnya dari Dollarama masih dalam kondisi yang belum profitable. Sedangkan untuk ROA dan operating margin, fluktuasi dari skenario terjadi karena perubahan pada sales yang diiringi dengan perubahan dari operating cost dari Dollarama Inc. Next. Selanjutnya, untuk EBITDA growth tidak terdapat fluktuasi yang signifikan kecuali pada skenario 3 di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh tahun 2024 yang dapat menghasilkan EBITDA hampir 10 kali lipat dari tahun 2023 di skenario ketiga. Sedangkan untuk leverage ratio, fluktuasi yang terlihat secara signifikan adalah pada skenario 3, di mana pada tahun 2021 leverage ratio menyentuh angka minus 37 yang menandakan bahwa utang dari Dollarama ini lebih besar daripada pengembaliannya, sehingga untuk menutup kerugian tersebut, Dollarama mengambil pinjaman lebih banyak di tahun berikutnya yang pada akhirnya menyebabkan leverage ratio meningkat secara tajam. Next. Selanjutnya masuk kepada kombinasi strategi, di mana di sini kami menawarkan 3 bentuk strategi untuk Dollarama, seperti yang tertera pada layar yang kemudian kami kombinasikan antara strateginya menjadi kombinasi strategi 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3. Sehingga di sini total strategi yang ditawarkan nantinya ada 7 strategi. Pada dasarnya, strategi yang diberikan ini berlandaskan dari skenario yang sudah dibuat, seperti strategi 1 dari skenario 1, strategi 2 dari skenario 2, dan seterusnya. Akan tetapi, kami mengimplementasikan seluruh strategi pada semua skenario agar bisa menguji kekokohan dari strategi yang diberikan, sehingga nantinya bisa memberikan strategi yang paling optimal untuk Dollarama. Next. Seperti yang tertera pada layar, untuk strategi 1 yaitu New Marketing Strategy for the Better Known Dollarama, di mana strategi 1 ini berlandaskan dari skenario 1 yaitu pada masa pandemi. Jadi di sini kami ingin membuat Dollarama tetap bisa eksis di kalangan masyarakat dengan meningkatkan bagian pemasarannya. Kemudian strategi kedua itu ada New Technology Inventions for the Next Dollarama diberikan untuk skenario 2, di mana sedang masa new normal, sehingga muncul harapan untuk Dollarama bangkit dari keterpurukan setelah pandemi. Strategi ini nantinya bisa digunakan untuk menekan kos karyawan dan juga menyesuaikan dengan kebiasaan selama pandemi yang mana mayoritas aktivitas dilakukan secara online dan meminimalisir terjadinya hubungan antar manusia secara langsung. Lalu untuk strategi ketiga yaitu Smooth Supplier Transition for the Dollarama's Bright Future, di mana ini diberikan untuk skenario 3. Nah, nantinya masing-masing strategi ini akan memberikan dampak pada financial model seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk kombinasi strategi, kami menggabungkan strategi dan impact on financial pada kombinasinya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketika kita menggabungkan 2 strategi atau lebih, tentu ada financial model yang harus disesuaikan, seperti penambahan resource karena pelaksanaan strategi yang dilakukan secara bersamaan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dampak dan penyesuaian financial model tersebut dapat dilihat pada layar atau bisa dilihat lebih detailnya pada bit.ly/Excel dashboard_group 04. Setelah itu kami memasukkan segala perhitungan impact di financial modelnya di Excel dan mendapatkan hasil yang dirangkum dalam grafik sebagai berikut. Di mana yang pertama ini merupakan implementasi seluruh strategi pada BAU. Kemudian berikut merupakan grafik model output hasil implementasi seluruh strategi pada skenario 1. Dan selanjutnya adalah grafik perbandingan model output hasil implementasi seluruh strategi pada skenario 2 dan juga perbandingan yang sama pada skenario 3. Dari seluruh model output tersebut, kami mencoba untuk memutuskan strategi atau kombinasi strategi manakah yang paling baik diimplementasikan ke masing-masing skenario. Agar perhitungan bisa dilakukan secara standar, kami memberi peringkat untuk semua variabel output yang telah dihasilkan, yang kemudian kami berikan nilai bobot yang berbeda untuk masing-masing variabel. Penjumlahan seluruh hasil kali antara peringkat dan nilai bobot akan menjadi weighted results, di mana itu menunjukkan nilai akhir dari setiap strategi yang akan diimplementasikan. Hasil tersebutlah yang kami urutkan untuk dapat memilih strategi yang terbaik untuk skenario tersebut, yang diindikasikan dengan angka terendah dalam peringkat akhir. Perlakuan yang sama akan dilakukan independen untuk semua skenario dan juga BAU, sehingga dapat kita lihat bahwa untuk semua skenario dan strategi terbaik adalah strategi yang kami rekomendasikan untuk Dollarama gunakan, yaitu strategi 3 dan juga kombinasi antara strategi 1, 2, dan 3 yang memiliki business impact seperti berikut.
Untuk menyimpulkan, kami menjawab pertanyaan yang muncul dari permasalahan Dollarama. Bagaimana Dollarama bisa memperluas bisnis mereka dan membuka 30-40 toko baru dalam situasi yang menguntungkan pada 16 tahun ke depan. Dengan rekomendasi strategi yaitu strategi 3 dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3 untuk BAU dan semua skenario dengan output yang diharapkan sebagai berikut. Untuk penjelasan pengolahan data dapat diakses melalui tautan berikut dan tercantum referensi yang kami gunakan serta pembagian pengerjaan laporan. Untuk menutup, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.